Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel bersama youtube.com. Kali ini saya akan membagikan sebuah video mengenai pembuatan kurva S dalam time schedule. Di sini untuk pembuatan time schedule itu mengacu pada RAB yang sudah dibikin. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah membuat RAB-nya. Detail mengenai RAB akan dibuat dalam video tersendiri dalam Komputer Mendoan Channel. Di sini saya akan fokus pada pembahasan mengenai bagaimana cara membuat kurva S pada time schedule. Kurva S pada time schedule itu adalah jadwal waktu. Nah, jadwal waktu itu terdiri dari dua, yaitu perencanaan dan realisasi. Nah, di sini untuk membuat kurva S semacam ini itu bisa kurva S satuan dan kurva S gabungan. Gabungan dalam artian adalah kurva S digabung antara rencana dan realisasi. Begitu juga dalam kurva S ini ada kurva S. Kalau memang cuma mau melaporkan kurva S nya saja berarti seperti ini atau ini, atau yang lebih sering adalah kurva S langsung digabungkan dengan time schedule-nya, berarti berada di sini. Kendalanya di sini dalam pembuatan kurva S, kalau ini warna putih menghalangi daripada angka di dalam time schedule-nya. Dengan pembuatan kurva S menggunakan grafik, itu dia akan lebih akurat dan secara otomatis akan berubah jika waktunya atau pekerjaannya bertambah. Contohnya seperti ini. Nah, kita rubah, misalnya di sini ada item pekerjaan yang bertambah. Nah, untuk masuk ke dalam perubahan di dalam ini, nah, berhubung kalau kita klik di sini yang aktif adalah grafiknya karena dia in front of text, nah, kita sorotnya dari bawah, kita naik. Misalnya di sini ada item pekerjaan bertambah, saya bikin yang signifikan sekalian biar kelihatan, tapi ini cuma contoh. Bertambah 5, otomatis ini bertambah jadi 7, dan grafik yang biru juga otomatis berubah sendiri. Nah, ini misalnya berubah jadi 10, grafiknya juga ikut naik dia. Saya delete, dia juga ikut turun. Nah, dia turun, yang tadinya di sini dia di posisi kursor. Nah, sekarang jika ditambah 10 dia naik. Nah, itulah berarti dengan kurva S dengan menggunakan grafik itu lebih mendekati benar, lebih real dibandingkan dengan membuat garis secara manual. Kalau garis secara manual ada perubahan angka, garisnya tidak ikut bergeser. Sedangkan untuk membuat grafik kurva S dengan grafik itu juga mudah dan fleksibel. Kalau ada perubahan angka ikut berubah. Di sini langsung saja kita mulai ya, tapi sebelum kita mulai jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel ini agar tetap berjalan. Mari kita lanjutkan. Untuk membuat kurva S di sini, nah, saya perkecil dulu. Untuk membuat kurva S di sini, kalau yang satuan itu sebetulnya mudah sekali, tinggal misalnya realisasi ataupun rencana dari pekerjaan tersebut mau dibuat kurvanya. Terlebih dahulu kita sorot kumulatifnya itu relatif, baik mau mingguan maupun bulanan. Nah, di sini yang sebagai contoh di sini adalah kumulatif bulanan. Jadi total dari masing-masing pekerjaan ini per minggunya dia mengerjakan apa saja, itemnya apa saja, nah, terus dijumlah dari
masing-masing hasil pekerjaan itu. Nah, setelah dijumlah untuk setiap minggu, ini misalnya minggu pertama, minggu kedua ini, nah, di sini kumulatifnya adalah minggu pertama ditambah minggu kedua. Nah, kalau dilakukan yaitu dengan rumus yaitu minggu pertama ini ditambah atasnya minggu kedua. Enter. Kalau yang minggu pertama berarti cuma akumulasinya baru satu, berarti atasnya saja, terus enter. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya itu cuma tinggal mengcopy ini ke kanan, tarik ke kanan seperti ini. Otomatis dia kalau kita double klik di sini, itu adalah K28, yaitu K28 sebelah yang biru ini ditambah L27 atasnya. Kalau di copy kemanapun berarti sebelah kirinya dan sebelah atasnya dan seterusnya. Begitu juga untuk realisasinya juga sama seperti itu. Yang pertama atasnya, yang berikutnya adalah sebelah kirinya, yaitu ini ditambah atasnya. Sekarang anggaplah ini sudah jadi, teman-teman sudah membuatnya. Kita untuk membuat kurva S yang rencananya kita sorot dulu kumulatifnya dari awal sampai akhir seperti ini. Kemudian setelah itu kita tekan insert di atas, menu bagian atas, insert, kemudian kita pilih grafik. Nah, kalau grafik yang kurva belum muncul, kita klik yang panah yang kiri sebelah kanan, kita klik saja select all chart gitu. Nah, kita pilih bentuk kurva, yaitu ini, kita pilih bentuk kurva, terus kita pilih OK. Otomatis kurva ini langsung dibikin, langsung terbuat di sini. Ini kalau bentuk tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk ganda, yaitu baik rencana maupun realisasinya akan dibuat dalam satu grafik. Kalau ini kan seperti ini. Nah, untuk membuat seperti itu, membuat dua grafik kurva dijadikan dalam satu grafik, untuk memilihnya, menseleksi angkanya adalah kita klik dulu pada awal rencana, terus kita tekan shift atau dengan menyorotnya seperti ini. Nah, ini berarti untuk yang kurva pertama. Nah, untuk yang berikutnya berarti kan meloncat dia satu kolom, satu baris. Nah, caranya kita tekan Ctrl CTRL, kita klik pada awalnya seperti ini. Nah, terus kita sorot atau tekan shift langsung di akhir dari baris tersebut seperti ini. Nah, berarti yang tersorot adalah sekarang mingguan, yaitu ini, dan kumulatif ini, dia meloncat, yang tengahnya tidak. Setelah disorot dua-duanya, kita tekan seperti tadi insert, kemudian pilih chart. Nah, kita pilih yang berada di bawah ini kurva seperti ini. Oke. Nah, ini sekarang sudah jadi, baik yang merah yaitu rencana pelaksanaan dan yang biru yaitu realisasinya. Nah, di sini belum tentu yang merah ini adalah sesuai dengan warna ini, soalnya ini adalah warna ini dan ini adalah saling asing, berarti tidak mengait. Kalau misalnya tidak sama, ya disamakan. Nah, ini grafik yang A, terserah mau yang disamakan tulisannya, ini jadi biru, menyesuaikan ini. Nah, saya jadikan biru biar lebih mudah. Merah ini menyesuaikan yang bawah, berarti yang merah yang ini. Nanti bisa juga yang disesuaikan adalah grafiknya, juga bisa, tapi langkah berikutnya nanti. Di sini jika kita fokus saja pada yang dua ini, yang ini untuk sementara saya pinggirkan dulu. Minggir kamu. Sementara saya pinggirkan. Nah, sekarang ini ke sini kayak gini. Nah, seperti itu. Kendalanya sekarang adalah
jika kita yang akan dibutuhkan adalah garis kurvanya saja, sedangkan bawah belakangnya adalah blank, karena belakangnya untuk memperlihatkan angka-angka ini, nah, maka di sini baik fill ataupun isi dari grafik itu maupun angka-angkanya ini dihapus. Nah, pertama untuk menghapus angka ini, angka ini sebetulnya untuk menghapusnya itu cuma tinggal kita aktifkan sampai pada pas di birunya itu, kemudian kita tekan delete. Nah, dia akan terhapus karena dia adalah komponen tersendiri. Nah, begitu juga bawahnya. Nah, ini kalau seperti ini sudah aktif yang muncul yang biru, kita tekan delete. Nah, kemudian seri namanya kita tekan klik ini, sorry, saya klik ini delete. Nah, otomatis dia sudah tidak ada tulisannya. Begitu juga cat, ini adalah judul grafik, kita delete. Nah, seperti ini sudah hampir mendekati. Kemudian pada isinya, yaitu isinya agar tidak berwarna, kita double klik sini, double klik, otomatis sebelah kanan muncul menu-menu dari grafik itu. Nah, menu isi itu bahasa Inggrisnya adalah fill, berarti di sini diklik no fill, tidak berisi warna. Nah, kita no fill. Nah, ini no fill. Nah, belakangnya juga no fill, berarti di sini ada grafik tersendiri dan belakangnya yaitu backgroundnya, berarti kedua-duanya no fill. Dengan begitu sekarang angka belakangnya sudah terlihat. Nah, grafiknya itu sendiri ada ini, sedangkan angka belakangnya juga terlihat. Nah, itulah cara membuat grafik untuk digabungkan dengan time schedule. Nah, sekarang pendalaman mengenai grafik ini sendiri. Di dalam grafik ini setiap item angkanya itu kalau barisnya bisa disesuaikan dengan menggeser kiri ke kiri dan ke kanan, kiri kanan ke kiri dan ke kanan. Nah, kita bisa menyesuaikan. Begitu juga agar angka ini, angka yang ujung agar pas dengan angka 100 juga tinggal kita lebarkan. Toh dia tidak berisi, jadi tidak menghalangi huruf manapun. Nah, begitu. Nah, sekarang seandainya ada permintaan agar setiap item ini muncul jumlah angkanya. Nah, di sini untuk memunculkan jumlah angka, nah, di sini kita double klik saja. Nah, di sini di grafiknya kalau kita mengklik seperti ini, otomatis dia aktif desain grafis. Nah, angka ini, angka-angka setiap item ini itu berada di cat ini, data label namanya. Di sini non berarti tidak ada. Untuk memunculkan data labelnya itu kita tekan ini, salah satu dari ini, cuma tinggal penempatan posisinya mau berada di mana, itu di atas, di bawah, atau dan seterusnya. Nah, kalau di atasnya berarti above. Nah, ini sekarang sudah muncul. Nah, begitu juga yang merah. Kalau untuk memunculkan di sini di data label kita pilih above juga. Above itu berarti di atasnya. Sekarang sudah muncul. Agar warnanya ini berbeda, inilah warna dari ini. Nah, kita bisa merubah masing-masing item warnanya, ya, ini dengan warna yang berbeda maupun besaran yang berbeda. Untuk memperbesar ini sama dengan aturan font-font lainnya. Berarti dia berada di home, terus pilih fontnya mau diperbesar misalnya jadi 11, silahkan. Warnanya mau dibikin warna biru menyesuaikan, itu juga tidak apa-apa. Ini sudah biru. Mau dibikin tebal juga bisa. Ini sekarang tebal, nah, fontnya 12. Nah, sekarang dia sudah tebal warnanya. Sorry, ini kebalik, berarti warnanya harusnya ini yang merah. Merah seperti ini. Begitu juga saya ulangi untuk yang biru, yaitu yang rencana. Nah, kita klik labelnya, tadi sudah dimunculkan, berarti kita klik,
Terus kita atur fontnya menjadi 12, tebal, dan warnanya biru. Nah, seperti itu. Nah, inilah sekarang pembuatan grafik kurva S pada time schedule. Nah, untuk mengulangi bisa di preview dari depan kalau ada yang belum jelas. Nah, sekarang seandainya kita mau membuat grafik tersendiri, itu grafik ini berlaku untuk grafik apapun. Nah, sekarang seandainya grafik itu grafik berdiri sendiri seperti ini, kita cuma mau menyajikan grafiknya, caranya sama seperti tadi ya. Nah, cuma ini adalah pengaturan grafiknya. Sekarang di dalam pengaturan grafik seperti ini nih, saya perbesar dulu. Nah, di dalam pengaturan grafik itu grafik terdiri dari grafiknya itu sendiri yang kebetulan di sini adalah grafik garis atau kurva. Nah, terus label atau sumbunya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk pengaturan itu, pengaturan pembuatan grafik itu sama tetap berada di cat elemen. Jadi elemen-elemen dari grafik. Cat itu artinya grafik bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam elemen ini terdiri dari sumbu X ya. Nah, sumbu X adalah tabelnya, yaitu tabel realisasi dan pelaksanaan ini. Nah, sumbu X ya dimunculkan, atau sumbu Y itu untuk on off nya itu seperti itu. Nah, ini sumbu X kalau diklik sekali berarti on, ini 1 2 3 4 jadi sampai bulan ke-12. Begitu juga sumbu Y X title. Ini sumbu X dari title dari sumbu X. Mungkin juga ini mau ditulisi dengan bulan. Nah, ini adalah sumbu X ya, ini adalah titel dari sumbu X gitu. Nah, kemudian ya, sumbu X ini titel dari sumbu X, berarti titel dari sumbu X itu bisa berada di kiri. Nah, sekarang adalah X axis title. Nah, di sini X axis title itu yang atas, misal di sini jumlah gitu. Nah, saya aktifkan semuanya di sini. Ini adalah jumlahnya, ini adalah titelnya atau namanya, bisa ditulis jumlah. Ini bulan, ini jumlah ya. Itulah axis atau sumbu yang terdiri dari sumbu primary dan vertikal dan horizontal. Untuk memunculkan tinggal on off saja. Ini sumbunya, yaitu ini. Nah, sedangkan title adalah judul masing-masing sumbu. Ini judul masing-masing sumbu, ini jumlah, dan ini realisasi. Nah, kemudian cat title yaitu judul grafik. Judulnya itu adalah ini, yang pembangunan saluran air bisa diganti dengan mendouble klik. Nah, ini bisa diganti dengan judul sesuai dengan grafiknya. Itulah cat grafik. Intinya semuanya berada di sini. Itu cat title, bisa dimunculkan, bisa tidak, bisa above di atas, bisa center, bisa berada di bawah. Nah, above atau center. Above berarti di atas grafiknya. Terus data label itu yang tadi untuk memberikan data label ini. Nah, ini data label ya. Terus data tabel, kalau tadi labelnya sekarang tabelnya. Data tabel ini adalah angka dari ini, berarti di samping dimunculkan di labelnya juga dibuat tabelnya, itu namanya data tabel. Sangat mungkin ada permintaan untuk memunculkan data tabel
no legend, ya, tidak berjudul, dan ini ada judulnya, berjudul. Nah, berikutnya adalah error jika ada sebuah kesalahan dimunculkan atau tidak. Nah, ini jarang terjadi. Grid line adalah garis-garis pada grafik. Primary itu garis yang pokok, yang utama, yang sekarang muncul. Nah, kalau masih kurang garisnya tambah primary vertikal, nah, berarti garis vertikalnya. Nah, kalau masih ini agar lebih rengket kasih minor, ini berarti sekarang garisnya ada garis yang lebih kecil itu. Nah, sekarang legend. Nah, di dalam legend ini yaitu judul untuk judul untuk yang legend, ya, judul realisasi seperti ini double, tapi cuma untuk pengetahuan saja, berarti nanti cukup dimunculkan salah satu. Ini judul untuk legend. Nah, ini legend. Nah, di sini legend itu mudah, tinggal mau di atas, di bawah, di tengah, dan sebagainya, kiri kanan itu judul dari itu. Sekarang line. Nah, line itu bisa dimunculkan atau tidak. Nah, ini non. Line bisa di drop. Nah, dia berarti masing-masing itu bergaris ke bawah. Tuh, masing-masing nodenya, masing-masing pada poinnya di garis ke bawah. Itu di line-nya. Atau high-low. Nah, berarti high-low itu cuma dari garis yang satu ke garis yang lain bergarisnya. Nah, ini ada trend line. Nah, trend line realisasi. Nah, berarti ada trend, berarti garis antara garis lurusnya itu trend line, dia trend naiknya. Nah, dia melebihi trend atau kurang dari trend, itu untuk bisa mengetahuinya. Berarti yang biru yaitu realisasinya, pertama kurang dari trend, kemudian dia naik-naik, akhirnya melebihi trend, itulah trend line, ya, garis trendingnya. Nah, kalau up down dan itu untuk menaikkan dan menurunkan. Nah, itulah cara membuat kurva S di time schedule. Nah, begitu juga cara pembuatan grafik kurvanya, caranya seperti itu. Nah, dalam pembuatan time schedule itu sendiri itu akan dibahas dalam video-video lain. Begitu juga RAB juga dibahas dalam video-video lain, bisa dilihat di channel Komputer Mendoan. Terima kasih untuk pembahasan kurva S pada time schedule bersama youtube.com. Untuk video-video lainnya bisa dilihat di channel Komputer Mendoan. Jika teman-teman suka dengan video ini bisa tekan like. Nah, jika teman-teman ingin bisa melihat update-update terbaru dari channel Komputer Mendoan, silahkan tekan subscribe, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.